Mama korban investasi arisan bodong nekat mengadang rombongan Kapolda Sumatera Utara. Kamar mayat penuh, jenazah pasien COVID-19 ditampung di halaman dan teras kamar mayat. Pemerintah izinkan vaksinasi COVID-19 untuk anak dimulai. Halo, selamat siang pemirsa. Saya Fandi Hasib kembali hadir untuk memperbarui informasi Anda dalam program News Siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, kami juga telah siapkan beragam informasi lain yang sayang untuk Anda lewatkan. Dan informasi pertama dari rekan saya Lovia Nadian. Lovia, ada informasi apa lagi untuk hari ini? Baik, terima kasih Fandi dan juga pemirsa. Hari ini kami memiliki informasi terkait sebuah SMA di negeri di Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga menarik pungli kepada siswanya sebesar 3 hingga 5 juta rupiah. Selain itu juga ada soal vaksinasi COVID-19 bagi anak. Amankah? Nanti kami akan bahas dengan pakar dan inilah news yang selengkapnya. Ratusan warga korban investasi bodong dari Yayasan Sari Asih Nusantara nekat menghadang rombongan Kapolda Sumatera Utara. Warga meminta Kapolda agar bisa menuntaskan kasus penipuan ini. Ratusan warga korban investasi bodong ini nekat menghadang rombongan mobil Kapolda Sumatera Utara saat kunjungan ke Polresta Deli Serdang. Sempat terjadi kericuhan saat warga meminta Kapolda untuk turun dari mobil dan menyelesaikan kasus investasi bodong yang dilakukan oleh Yayasan Sari Asih Nusantara. Untuk menenangkan warga, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Simanjuntak akhirnya berdialog dari dalam mobil dinasnya dan meminta warga membuat laporan ke Polres Deli Serdang agar bisa segera diproses. Nggak usah ribut-ribut, ya? Iya Pak, ya. Sekarang Bapak siapa? Pak Oscar Sipayung. Lai ke Polres, ketemu Kasat Sersus sama Pak ini. Iya. Ya? Tunjuk anggota Musrubon, oke? Biar cepat diambil. Siap. Itunya. Dilaksanakan. Dia di kantornya di mana tuh? Kantornya di Karanbatu Pak, Pasar Sore. Kalau kalian ribut begini, keburu orang yang lari. Lambat-lambat kalian. Cepat, sekarang periksa. Seorang korban penipuan investasi bodong mengaku bahwa sudah 3 tahun menabung di Yayasan Sari Asih Nusantara dengan jumlah 5 juta rupiah per bulannya untuk biaya sekolah anak-anaknya. Namun diduga pihak yayasan menggelapkan dana ratusan warga ini. Kasus telah diproses oleh pihak Satreskrim Polresta Deli Serdang. Para korban berharap pihak yayasan mengembalikan uang tabungan mereka. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Aksi demo sejumlah kepala desa di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berakhir ricuh. Saling lempar terjadi saat anggota salah satu LSM datang ke lokasi demo. Kericuan terjadi di halaman pendopo Bupati, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Puluhan kepala desa yang tengah bertemu dengan Bupati untuk membahas surat teguran yang mereka terima terganggu dengan kehadiran salah satu LSM yang meminta audit surat tersebut. Aksi yang diawali orasi berubah kisruh hingga saling lempar dan baku hantam terjadi. Kami ingin menanyakan terkait hal itu, bukan mengganggu teman-teman ini, tapi ternyata teman-teman abdes ini terganggu dengan kita sehingga kita dilempar. Oh, yang mulai lempar tadi dari teman-teman dari abdes itu. Kepala desa ya? Desa. Dan alat sound kami dirusak juga. Sudah ada pengerusakan? Sudah ada yang dilakukan oleh pihak Kades? Sudah ada. Dan hari ini kita sudah saling lapor. Kericuan yang terjadi membuat sejumlah pegawai berlarian meninggalkan kantor. Meski sempat mendapat perlawanan, petugas kepolisian berhasil membubarkan aksi massa. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Adar Pangeran, iNews melaporkan.
Ketegangan antara Satpol PP dengan pemilik kios mewarnai penertiban bangunan liar di Gemplak, Simongan, Semarang, Jawa Tengah. Satpol PP membongkar 24 kios yang dibangun di atas tanah milik orang lain dan tidak berizin. Penertiban bangunan liar di kawasan Ngemplak, Simongan, Semarang, Jawa Tengah diwarnai ketegangan. Pemilik kios permanen yang menolak dibongkar sempat melawan sehingga Satpol PP membawa paksa. Dengan berteriak histeris, pemilik kios mencoba melawan petugas agar menunda melaksanakan pembongkaran. Namun Satpol PP tetap melaksanakan tugasnya karena sudah melewati waktu yang ditentukan dan pemilik kios telah menerima ganti rugi sebesar 15 juta rupiah. Karena sudah Telkom bongkar ya, kami sampaikan taati aturan pemerintah. Kami tidak ada urusan karena tugas kami melaksanakan menegakkan perda. Satpol PP masih akan terus menertibkan bangunan liar yang berdiri bukan di atas pemilik yang sah. Dari Semarang, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Hujan deras dan angin kencang membuat sejumlah pohon di depan rumah sakit Adamalik Kota Medan tumbang. Akibatnya 2 orang tewas tertimpa. Inilah video amatir saat pohon menimpa 2 unit mobil di Jalan Bunga Lau, Medan, Sumatera Utara, Senin sore. Dalam rekaman video amatir, 2 orang penumpang tewas terjepit di dalam mobil angkutan umum dikarenakan tertimpa pohon tumbang tepat di depan Rumah Sakit Adamalik, Medan, Sumatera Utara. Dengan kondisi hujan deras, sejumlah warga berusaha membantu keempat korban yang terjepit dan berhasil mengevakuasi korban selamat dan korban meninggal dunia ke RS Adamalik, Medan, Sumatera Utara. Kedua korban yang meninggal dunia tersebut diketahui merupakan karyawan Rumah Sakit Adamalik, Medan, Sumatera Utara. Sedangkan 2 orang lainnya dilarikan ke IGD RS Adamalik. Di lokasi yang bersamaan, sebuah mobil minibus yang sedang terparkir pun ringsek parah, nyaris terbelah 2 akibat tertimpa pohon tumbang. Menurut pihak keamanan Rumah Sakit Adamalik, kejadian tersebut terjadi saat hujan deras dan angin kencang dan merobohkan pohon yang cukup besar hingga menimpa mobil angkutan umum yang terisi penumpang. Kronologis kejadiannya, posisinya pulang pegawai, hujan deras sama angin, begitu angkot keluar, ini ditimpa, kena lah korban, 2 meninggal, 2 masih di ruang GD. Posisinya itu angkot tuh bawa penumpang penuh atau seberapa? Penuh ya, berarti Bang 2 meninggal, 2-nya luka-luka parah ya? Luka parah di UGD. Dan sisanya? Kini sejumlah penumpang yang berhasil diselamatkan dalam penanganan pihak Rumah Sakit Adamalik, Medan, Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Turap penahan bangunan Gereja Santa Fidelis di Jalan Joseph, Kecamatan Girsang, Simangan Bolon, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara roboh. 3 pengendara mobil dan motor yang melintas tewas akibat tertimbun turap yang roboh. Turap penahan Gereja Santa Fidelis di Simalungun ambruk. Akibatnya 3 orang tewas, mereka adalah penumpang minibus dan seorang pengendara motor yang sedang melintas ketika turap ambruk. Turap ambruk diduga karena tidak kuat menahan beban. Warga sekitar berupaya mengevakuasi korban yang terjebak di reruntuhan tembok. Pembersihan material tembok yang roboh langsung dilakukan petugas di lokasi kejadian. Kejadiannya tadi kira-kira jam pukul 11 siang, yang mana tidak ada hujan, tiba-tiba tembok daripada bangunan PPU itu ambrol. Kebetulan ada yang melintas, itu satu unit sepeda motor dan 1 unit mobil. Korban yang di dalam mobil itu ada 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Begitu juga dengan pengendara sepeda motor turut menjadi korban. Ketiga korban langsung dibawa ke instalasi jenazah RSU Parapat. Sementara petugas masih menyelidiki penyebab ambruknya turap yang menewaskan 3 orang ini. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pungutan liar terjadi di SMA Negeri 8 Kota Bekasi, Jawa Barat. Orang tua murid protes karena sumbangan yang diajukan tanpa rincian akan digunakan untuk sumbangan tersebut.
Dugaan pungutan liar bermula saat sejumlah orang tua siswa SMA Negeri 8 Kota Bekasi resah dengan permintaan sumbangan pihak sekolah dengan kisaran 3 hingga 5 juta rupiah. Namun, pihak sekolah tidak memberi rincian sumbangan akan digunakan untuk apa. Karena sumbangan ini peruntukannya menurut saya belum jelas, tidak ditunjukkan kepada para wali kelas, rencana pembangunan itu seperti apa, anggaran yang sudah ada berapa, kekurangannya berapa, itu tidak diberitahu. Tahu-tahu ketika bagi rapot disuruh tanda tangan surat pernyataan memberikan sumbangan yang ditentukan minimal 3 juta sekian, selanjutnya bebas lebih besar juga tidak apa-apa, tetapi tidak ada tanda terima, tidak ada kwitansi. Sementara itu pihak sekolah SMA Negeri 8 Kota Bekasi membantah bahwa sumbangan tersebut adalah pungutan liar. Karena sebenarnya itu adalah cuma angket untuk mengetahui strik, untuk mengetahui kemampuan orang tua sebenarnya segimana. Jadi itu cuma angket saja, bukan untuk menentukan besaran. Bukan untuk menentukan besaran yang harus disumbangkan ke SMA 8. Pihak sekolah menambahkan selalu terbuka untuk pembahasan iuran yang masuk bersama komite sekolah. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan sudah bersama kami ada Ibu Liana Setiawati, beliau adalah orang tua siswa SMA Negeri 8 Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Ibu Liana. Selamat siang Mbak. Baik, Ibu Liana ini juga merupakan korban yang dipungut sebesar uang kabarnya 3,5 juta ya? Ya 3 jutaan gitu. Awalnya bilangnya 5 juta boleh gitu. Saya kaget 5 juta gitu kan. Terus saya intip ke kertas lain itu ada ibu-ibu lain, orang tua murid lain isinya 4 juta. Saya kan jadi uang apa? Saya tanyakan ini untuk apa gitu kan? Ada rincian atau tidak? Tapi nggak bisa ngasih rincian, nggak bisa kasih kejelasan. Saya bilang kalau ini saya mesti bawa dulu. Saya tanya sama suami saya dulu. Tapi dibilangnya kertas itu nggak boleh saya bawa, gitu. Baik, ada jawabankah yang jelas begitu dari pihak sekolah bahwa sumbangan ini memang diperuntukkan begitu untuk apa? Nggak ada jawaban yang jelas. Jadi kan saya nanya, apakah ini SPP selama setahun kah? Aku bilang gitu kan. Aku tanya, udah nggak ada SPP bulanan. Jadi ini katanya udah melingkupi semuanya. Uang apa? Ya gedung, bangunan, uang sekolah. Tapi kalau dibaca di kertas surat pernyataan sumbangan itu nggak ada tulisan SPP, cuma untuk pengembangan pendidikan anak. Pengembangan pendidikan anak itu untuk berupa apa gitu, seperti apa gitu kan? Itu kan mesti seharusnya ada sosialisasi dulu, jangan tiba-tiba pas lagi ambil rapot anak terus disodorkan, ibu tanda tangan, ibu tolong tanda tangan, ibu tolong isi. Gitu. Berapa sumbangannya? Kalau sumbangan kan kalau dipikir sama kita kan, sumbangan seikhlasnya, semampu kita. Ini kok ditentuin jumlahnya berapa juta gitu kan? Saya pertama kali sebut 5 juta gitu kan. Kan kaget gitu kan, loh kok segitu gitu. Terus sampai ada disebutin, ya 3 jutaan lah boleh gitu. Tapi kan itu tetap besar, itu untuk apa gitu kan? Kan kaget. Kalau di uang bangunan untuk pertama kali masuk SMA aja itu kan kita udah bayar. Udah lunas. SPP yang kemarin itu udah semuanya udah lunas setahun. Terus ini kenapa diminta lagi gitu kan, nggak jelas gitu Pak. Baik, selain Ibu Liana ada berapa banyak korban yang mengeluhkan hal yang sama Ibu? Saya nggak tahu berapa, tapi ada beberapa teman saya juga. Oh iya benar, saya juga diminta segini gitu kan. Saya juga sama diminta. Saya rasa itu semua orang tua wali murid diminta semuanya, kayak gitu dari pihak sekolah melalui wali kelas, karena saat itu pas lagi pembagian rapot untuk kenaikan kelas, gitu. Apakah betul jika tidak memenuhi sumbangan tersebut maka anaknya tidak naik kelas? Tidak disebutin, tapi ini kan suatu kekhawatiran buat orang tua. Nanti kalau misalkan tanggal 5 Juli ini ada untuk daftar ulang kenaikan. Pasti ditanya, udah bayar belum? Udah tanda tangan belum? Itu sangat dikhawatirin sama orang tua, sama kita orang tua murid gitu. Ini gimana kalau kita belum bayar gitu? Gimana kalau kita nanya ini untuk apa sih? Tapi pihak sekolah nggak mau ngasih kejelasan gimana? Kayak gitu. Kejadian ini apakah sudah berlangsung lama Ibu Liana?
Baru sekali ini. Tapi kan takutnya kalau misal kita orang tua nggak ada yang speak up, nggak ada yang ngomong, nanti tahun kedepannya nanti ada lagi gimana, kayak gitu. Kan uang segitu banyak kali berapa ratus murid gitu kan ya. Misalnya kita ambil minimal 3 juta, kali berapa ratus, satu angkatan itu udah berapa gitu kan. Ini ada 3 angkatan, kelas 10, 11, 12. Baik. Itu untuk apa? Baik, apalagi ini adalah SMA negeri yang memang tidak adanya pungutan biaya apapun untuk ini. Ya seharusnya katanya sih begitu gitu kan. Kalau waktu tahun lalu dibilang SPP 155.000 anak saya gitu, itu udah lunas. Sekarang nggak tahu SPP-nya tuh berapa. Nggak ada pembicaraan itu gitu. Sejauh ini apa yang dilakukan pihak orang tua yang mengeluhkan ditariknya sumbangan dugaan ini ada pungutan liar dari sekolah? Belum ada banyak tindakan apa-apa gitu kan, karena juga takutnya ya udahlah, banyak yang ya udahlah. Tapi kalau saya sih mau speak up aja, saya mesti ngomong gitu kan. Mesti tahu lah, pemerintah Kota Bekasi mesti tahu, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga mesti tahu, di pemerintah pusat diharapkan juga tahu, dan ada tindak lanjutnya gitu kan, bisa ngebantu untuk para orang tua murid, khususnya sekolah-sekolah negeri, supaya ini udah kayak pungli loh Mbak gitu. Soalnya kan nggak ada rincian, nggak ada, kita nggak boleh bawa kertasnya gitu kan, kayak gitu. Baik, terima kasih waktunya Ibu Liana, salah satu orang tua siswa dari anak yang bersekolah di SMA Negeri 8 Kota Bekasi, Jawa Barat. Seorang suami di Serang, Banten membongkar makam istrinya yang telah dimakamkan dengan protokol COVID-19. Nah, News yang segera kembali dengan rekan saya, Fandi Hasib, sesaat lagi.